Selamat datang dalam perjalanan ke dalam pikiran seseorang yang jenius. Sekarang, bayangkan diri kamu sebagai penjelajah masa lalu, melangkah ke dalam dunia lama yang penuh dengan pengetahuan yang menarik. Bersiaplah untuk memberanikan diri dalam pemikiran kompleks yang mengubah arah perkembangan matematika. Yuk kita kenalan dengan ilmuwan Gottfried Wilhelm Leibniz. Gottfried Wilhelm Leibniz atau yang biasa dikenal dengan Leibniz adalah seorang ilmuwan dari Leibniz, Jerman. Ia lahir pada tanggal 1 Juli tahun 1646 dan meninggal pada tanggal 14 November tahun 1716. Beliau adalah seorang filsuf Jerman keturunan Sorbia dan berasal dari Sassen. Leibniz terkenal karena paham Theodice yang menganggap bahwa manusia hidup dalam dunia yang sebaik mungkin karena dunia diciptakan oleh Tuhan yang sempurna. Paham Theodice ini menjadi terkenal karena dikritik dalam buku Candide karangan Voltaire. Yang selanjutnya ada gagasan Leibniz tentang matematika dan logika dalam filsafat. Gagasan Leibniz ini diantaranya ada gagasan utama tentang logika, filsafat rasionalisme, dan substansi. Nah, yang pertama ada gagasan utama Leibniz tentang logika. Teman-teman tahu nggak, di tahun 1670 sampai tahun 1690, Leibniz ini punya ide yang banyak banget. Ide Leibniz ini revolusioner, ada yang namanya Leibniz syllogisme, kalkulus universal, logika proporsional, dan logika modal. Sekarang kita fokus ke bagian logika dulu ya. Di logika ini Leibniz punya sekitar 5 gagasan utama nih. Yang pertama ada aljabar konsep atau L1 yang setara dengan aljabar Boolean dari set. Yang kedua ada sistem kuantifikasi atau L2. Di sini konsep tidak terdefinisi berfungsi sebagai kuantifikasi yang berkisar pada konsep. Yang ketiga ada kalkulus proposisi tentang implikasi ketat, diperoleh dari L1 dengan analogi ketat antara hubungan pengandungan di antara konsep dan hubungan inferensi di antara proposisi. Dan yang keempat ada kalkulus plus minus, ini harus dilihat sebagai teori pengandungan set teoritis, penambahan dan juga pengurangan. Yang kelima mengembangkan karakteristika universalis. Nah, dari gagasan-gagasan Leibniz tentang logika ini gak bisa banget dipisahin dari metafisika, epistemologi, dan sistem filsafatnya secara keseluruhan. Udah kayak surat sama perangko deh pokoknya. Leibniz tipikal filsuf yang sistematis banget. Dia bermaksud supaya pekerjaannya di satu area mendukung pekerjaannya di area yang lain. Yang kedua ada Leibniz di filsafat rasionalisme. Nah, tadi kita udah tahu nih gagasan Leibniz di logika. Sekarang kita bahas Leibniz di filsafat. Leibniz ini berkecimpung sama ilmuwan lain di filsafat yang namanya filsafat rasionalisme. Awalnya, Descartes mau melepaskan dari dominasi gereja dan mengembalikan pada semangat filsafat Yunani, yaitu filsafat yang berbasis pada akal. Dengan demikian, corak utama filsafat modern adalah dianutnya kembali rasionalisme seperti pada masa Yunani kuno. Nah, rasionalisme yang dikembangkan oleh Descartes ini dikembangkan lagi nih oleh filsuf lain yang namanya Spinoza, Leibniz, dan juga Pascal. Yang ketiga ada pemikiran Leibniz tentang substansi. Menurut Leibniz ada banyak substansi yang disebut dengan monad. Monos artinya satu, monad artinya satu unit. Leibniz menyebut substansi dengan monad sebagai principles of nature and the grace found on reason. Ia memaknai monad ini dengan the true atoms of nature. Atom di sini merupakan jiwa-jiwa sehingga monad ia maksudkan dengan pusat-pusat kesadaran. Leibniz membayangkan monad sebagai force primitif atau daya purba yang tidak material melainkan spiritual. Dengan kata lain, yang ia maksud sebagai monad adalah kesadaran diri tertutup sejajar dengan cogito tertutup Descartes. Yang selanjutnya yaitu temuan-temuan Leibniz terkhusus untuk matematika. Yang pertama yaitu perkembangan kalkulus. Leibniz adalah seorang bapak matematika dunia sejati yang diakui karena keunggulannya dalam banyak bidang terutama filsafat, teologi matematika, dan logika. Leibniz sebagai bapak kalkulus modern tahun 1673 mengembangkan notasi kalkulus pada 21 November tahun 1675. Temuan yang kedua yaitu kalkulator mekanik.
Leibniz memulai membuat mesin penghitung di mana pada tahun 1673 untuk mendemonstrasikan mesin penghitung yang belum selesai. Mesin penghitung versi Leibniz ini merupakan penyempurnaan dari mesin penghitung ciptaan Pascal. Pascal menemukan mesin penjumlah pada tahun 1642 dan pada tahun 1673 Leibniz menemukan mesin yang dapat melakukan operasi perkalian dan pembagian. Penemuan yang keempat yaitu matriks. Selain kalkulus, Leibniz juga sudah membangkitkan kembali metode mengatur persamaan linier menjadi sebuah array yang kini kita kenal sebagai matriks. Metode ini sebelumnya sudah dirintis oleh matematikawan Cina bertahun-tahun sebelumnya, tetapi telah lama tidak digunakan. Selain itu, Leibniz juga menemukan notasi delta, bilangan untuk pi, dan juga limit. Yang selanjutnya ada perseteruan Leibniz dan Isaac Newton. Ada beberapa kontroversi yang berkata bahwa Isaac Newton merupakan penemu kalkulus, tetapi di mata Leibniz bukan itulah kenyataannya. Perselisihan antara Newton dan Leibniz ini dimulai ketika karya-karya mereka diperkenalkan ke masyarakat ilmiah pada pertengahan tahun 1690-an. Newton menggunakan notasi fluxion dan method of limits dalam karyanya, sementara Leibniz menggunakan notasi diferensial dan integral yang lebih mirip dengan yang kita gunakan saat ini. Perbedaan notasi dan pendekatan inilah yang menyebabkan kebingungan dan ketegangan antara kedua ilmuwan. Saat ini, notasi Leibniz digunakan dalam kalkulus di mana dx dan dy mewakili peningkatan turunan dari x dan y secara berturut-turut. Selain itu, Leibniz juga merupakan matematikawan pertama yang mulai menggunakan simbol integral dalam kalkulus. Perselisihan Newton dan Leibniz tentang kalkulus merupakan perdebatan epik yang terjadi dalam sejarah matematika. Kedua ilmuwan ini meskipun terlibat dalam konflik, tetap berkontribusi secara signifikan dalam pengembangan kalkulus. Kalkulus diferensial dan integral yang kita kenal hari ini merupakan kombinasi dari gagasan dan notasi yang mereka kembangkan. Meskipun perselisihan mereka ini membagi pendapat di kalangan para ahli, penting untuk kita menghargai warisan keduanya dalam memajukan ilmu pengetahuan. Kalkulus merupakan tonggak penting dalam pemahaman kita tentang dunia fisika dan matematika modern. Dan yang selanjutnya yaitu riwayat hidup terakhir Leibniz yang mengenaskan. Dalam masa hidup Leibniz, ia telah membuat penemuan yang sangat penting dan masih berguna hingga detik ini. Leibniz telah membuat penemuan yang penting di dalam ranah filosofi matematika, tapi seperti yang lainnya, semua hal ada akhirnya. Leibniz meninggal pada 14 November tahun 1716 karena dilemahkan oleh penyakit, dilecehkan oleh kontroversinya, dan sakit hati karena pengabaian. Sampai detik terakhir, Leibniz pun dibenci oleh masyarakat. Echard, yang merupakan sekretarisnya, adalah satu-satunya pelayat Leibniz. Bahkan ada saksi mata yang berkata bahwa Leibniz ini dimakamkan lebih seperti orang perampok daripada dirinya yang sesungguhnya. Seperti itulah perjalanan kita dalam video pembelajaran ini berakhir. Namun, ketika satu pintu tertutup, pintu lain terbuka untuk petualangan pengetahuan yang lebih jauh lagi. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Selamat belajar, selamat menjelajah, dan selamat menemukan keajaiban pengetahuan yang tak terbatas.